Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, yang adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak serta kita semua untuk mendasari hidup dan pelayanan kita dengan ketulusan dan sungguh-sungguh tanpa didasari motivasi untuk mencari keuntungan diri dan keinginan untuk mendapat pujian dan penghormatan. Semangat pelayanan yang didasari oleh sikap yang rendah hati, itulah yang menjadi keutamaan yang diajarkan oleh Yesus yang hendaknya diusahakan oleh setiap orang. Sehingga ketika orang berupaya untuk memberi dan mengupayakan pelayanan bagi orang lain yang dilakukan semata-mata supaya orang lain memujinya dan akhirnya orang menghormatinya, tindakan inilah yang sangat dikecam oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana dalam Injil hari ini, Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah menerima hukum Taurat dan menguasai hukum tersebut. Ternyata mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan hukum tersebut. Tindakan yang mereka lakukan jauh dari semangat hukum itu, yaitu kasih dan belas kasihan. Sehingga Yesus menekankan untuk mengikuti apa yang diajarkan, tetapi tidak mengikuti apa yang dilakukan. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Yesus melihat bahwa mereka melakukan olah kesalehan seperti doa dan sembahyang dengan taat supaya dengan maksud dilihat orang dan untuk mendapat pujian dan kehormatan. Yesus mengajarkan semangat pelayanan yang rendah hati, tidak meninggikan diri, tidak berupaya untuk mendapat pujian dan kehormatan, tetapi memberikan diri dengan tulus dan tanpa mengharapkan balasan, terutama seperti Yesus yang mengosongkan diri meskipun Allah menjadi manusia, bahkan manusia yang paling hina. Kita memberikan diri mengikuti Yesus hanya dengan rela berkorban yang tidak mengingat diri, dan semua itu dilakukan demi kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, tantangan yang tidak mudah untuk kita upayakan dalam mengungkapkan iman kita sebagai murid Kristus yang sejati, terutama tidak mengejar hormat dan pujian, tetapi memberikan diri untuk pelayanan dengan tulus. Kita berdoa untuk bisa menjadi abdi Tuhan yang sejati, terutama menjadi orang yang mampu memberikan diri untuk kebaikan bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.